Yohanes pasal 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yohanes pasal 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yohanes pasal 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yohanes pasal 12 ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata. Yohanes pasal 12 ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yohanes pasal 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yohanes pasal 12 ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes pasal 12 ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yohanes pasal 12 ayat 10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Yohanes pasal 12 ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yohanes pasal 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes pasal 12 ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Yohanes pasal 12 ayat 15, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Yohanes pasal 12 ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Yohanes pasal 12 ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Yohanes pasal 12 ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Yohanes pasal 12 ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Yohanes pasal 12 ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Yohanes pasal 12 ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea,
lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Yohanes pasal 12 ayat 22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yohanes pasal 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 12 ayat 25, Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes pasal 12 ayat 26, Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yohanes pasal 12 ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes pasal 12 ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Yohanes pasal 12 ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes pasal 12 ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yohanes pasal 12 ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya, bagaimana mungkin engkau mengatakan, bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Yohanes pasal 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Yohanes pasal 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yohanes pasal 12 ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yohanes pasal 12 ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yohanes pasal 12 ayat 39, karena itu mereka tidak dapat percaya,
sebab Yesaya telah berkata juga. Yohanes pasal 12 ayat 40, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Yohanes pasal 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yohanes pasal 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Yohanes pasal 12 ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes pasal 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes pasal 12 ayat 50. Dan aku tahu, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku.